Baik, kemarin kita telah bahas tentang yang namanya pendidikan. Penting atau enggak? Pendidikan itu penting. Nah, pada hari ini kita bahas tentang sekolah penting atau enggak. Loh, pendidikan kan sekolah, Pak. Oh, beda, gitu. Beda ya, teman-temannya. Sekolah pasti berisikan tentang pendidikan, tapi pendidikan tidak pasti sekolah. Jadi, pendidikan tidak pasti sekolah, tapi sekolah dengan Jadi pendidikan itu nggak mesti sekolah. Ada pendidikan di manapun. Ada lembaga non formal, ada formal, ada informal, banyak. Jadi pendidikan itu nggak terbatas sekolah. Sedangkan sekolah pasti isinya dengan berisikan pendidikan. Artinya pendidikan itu seperti bola besar. Ini pendidikan. Dan ada bola kecil yang di dalamnya itu sekolah. Nah, kalau kemarin kita bilang pendidikan itu penting, apa sekolah itu penting juga? Nah, ini yang menjadi perdebatan. Banyak orang bilang kalau sekolah itu tidak penting, karena sekolah itu tidak bisa menjawab pertanyaan atau kebutuhan masyarakat ketika ini, saat ini. Kita coba bedah satu persatu. Kenapa alasan sekolah itu nggak penting? Kenapa? Karena apa? Alasannya tidak link and match dengan dunia nyata. Misalkan ada orang sekolah dengan jurusan apa ya? Jurusan apa yang sekarang udah hilang? Itu digantikan oleh AI misalkan. Tulis caption apa? Tulis copywriter itu mulai digantikan dengan AI. Oh, ada orang yang sekolah copywriter itu tidak berguna udah karena udah diganti dengan AI. Nah, itu tidak link and match. Atau misalkan seseorang lulusan akuntan atau lulusan pendidikan, ternyata setelah dia lulus di lapangan nggak butuh itu, maka bilang sekolah itu nggak penting ternyata sekarang, karena tidak link dan match dengan kehidupan nyata atau pekerjaan yang ada di lapangan. Yang kedua apa alasannya? Karena tidak menjamin kemampuan ya. Kemampuannya nihil, nggak ada kemampuannya. Jadi setelah orang lulus itu nggak ada spesialisnya, apa deh spesialisnya gitu. Nah, ini alasan-alasan ada banyak ya. Ini alasan-alasan kenapa sekolah itu dianggap tidak penting. Tapi teman-teman, coba perhatikan gini. Misalkan ada orang nih, orang ini datang ngelamar ke perusahaan kita, gitu ya. Melamar menjadi misalkan bagian administrasi. Gimana kita bisa menentukan dia punya kemampuan atau enggak yang pertama kali? Masa dia langsung datang langsung suruh tes, kan enggak ya? Jadi pertama kali biar tahu mereka punya kemampuan atau enggak, itu dari mana? Iya, dari ijazah. Ternyata dari ketiga ini yang punya ijazah satu, yang kedua punya juga, tapi palsu. Yang ketiga baru nggak punya ijazah sama sekali. Nggak punya ijazah. Yang pertama punya ijazah, yang kedua punya ijazah tapi palsu, yang ketiga nggak punya ijazah sama sekali. Apakah yang paling pasti adalah yang punya ijazah, yang
paling jago, belum tentu memang. Ada juga yang mereka belajar atau menempuh pendidikannya bukan lewat sekolah, tapi lewat pelatihan dan lain sebagainya. Tapi andai kan kalau ini nggak cuma 3 orang, tapi ada ribuan, gimana kita nyeleksinya? Paling mudah adalah dengan ijazah, karena ijazah dia tanda pernah bersekolah dan selesai di sekolah itu. Setidaknya dia udah melewati itu. Baru berikutnya kita tes. Dari sekian dia yang punya ijazah, kita tes mana yang paling proper untuk atau yang paling memiliki kemampuan yang mumpuni yang bisa kita terima. Jadi, sekolah penting atau enggak? Jawabannya tetap penting. Jadi itu sebagai tanda, sebagai apa namanya, alat ukur seseorang itu punya kemampuan atau enggak. Problemnya adalah, nah ini yang problemnya yang kedua. Ini saya kedua dulu ya. Kedua, kemampuan nihil. Banyak sekali, entah itu dari pribadi atau dari kampusnya, itu tidak benar-benar memberikan kemampuan yang mumpuni. Contohnya, beberapa kali ada mahasiswa yang datang pada saya untuk dibuatkan skripsi. Padahal skripsi itu untuk tanda seseorang itu bisa lulus di universitas. Nah, kalau ada orang atau mahasiswa yang minta tolong dibuatkan skripsi, apakah kita bisa menilai kalau mahasiswa itu mampu atau apa namanya, cocok atau apa ya, bisa dikatakan dia layak untuk untuk lulus di kampus itu? Ya jawabannya ya enggak. Nggak layak lolos karena kita tidak bisa nggak bisa menguji dia sejauh mana kemampuan dia. Walaupun saya tanda kutip nggak sepakat ya, skripsi dijadikan standar kelulusan. Seharusnya kemampuan tetap, misalkan dia guru, kuliah jadi guru, maka standar kelulusan dia bukan dari skripsi. Skripsi itu hanya sebagai cara dia agar bisa bisa menulis. Sedangkan yang harusnya diuji di calon guru adalah kemampuan dia mengajar. Karena guru apa yang diminta? Ya kan kemampuan mengajar. Mungkin di balik itu ada kemampuan administrasi, kemampuan ITC, CT, ya informasi communication teknologi, maksudnya teknologi informasi, kecakapan dia di situ. Jadi harusnya kemampuan yang bersifat praktis, karena lulusan S1 itu diharapkan dia bisa lebih produktif, terutama di jurusan yang dia ambil. Yang kedua adalah, yang pertama tadi link and match. Jadi banyak dari kita atau mahasiswa itu sebetulnya bingung ketika dia milih jurusan apa yang dia akan ambil. Di Amerika, walaupun nggak tahu bener apa enggak ya, yang jelas ada informasi kalau banyak dari orang-orang yang usianya 40, 50 mereka mengulang kuliahnya karena di usia segitu mereka baru tahu apa yang harus mereka kejar untuk kuliah. Jadi memang ini sangat riskan ya, ketika engkau atau teman-teman semuanya mau berkiprah di bidang apa, maka riset dulu apa yang perlu dia dia apa namanya dia kejar. Jadi pendidikan itu luas, segala bentuk kita untuk mengasah kemampuan, mengasah daya pikir, daya apa namanya ilmu-ilmu kita itu dimanapun, nggak mesti sekolah karena sifatnya luas. Sedangkan sekolah itu sifatnya lebih khusus. Jadi kalau kamu memang pengen banget jadi akuntan gitu ya, pengen kerja di kantoran, duduk di belakang komputer gitu, dengan menghitung apa namanya angka-angka yang ada gitu. Oh, saya harus ambil akuntansi nih, maka dia harus spesifik, baru sekolah lah, kuliah lah. Dan di kuliah itu kalian juga akan riset kemampuan apa yang harus dia capai. Misalkan di akuntan dia harus menguasai yang namanya Excel, dia harus menguasai yang namanya pajak, dia harus menguasai yang namanya apapun yang berkaitan dengan itu. Dia harus menguasai itu. Jadi akhirnya sekolah itu
bisa link and match dengan pekerjaan yang dia akan geluti, dan yang kedua bisa punya kemampuan. Sehingga anak yang sekolah itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan di dunia nyata. Karena sekali lagi, pendidikan atau sekolah lebih khusus itu bukan menjamin apapun kalian bisa survive di dunia nyata. Karena pada dasarnya kita akan bersaing dengan mereka-mereka juga yang sekolah, yang kuliah, yang berpendidikan. Kita akan berkompetisi dengan mereka. Siapa yang kalah ya dia yang gugur. Jadi kalau ada orang yang gugur dalam kompetisi, itu bukan berarti kalian atau apa yang kalian usahakan itu gagal, salah, bukan. Gagal itu bukan berarti salah, dia cuma belum berhasil, belum maksimal, belum menjadi pemenang. Kalian sekolah akhirnya di dunia nyata itu gagal, bisa jadi bukan karena kalian yang bukan sekolahnya yang gagal, sekolahnya yang nggak bener gitu, nggak penting, tapi kalianlah yang belum bisa mengalahkan mereka-mereka yang ada di lingkaran kompetisi itu. Jadi sekolah tetap jawabannya apa? Jawabannya penting. Dengan catatan ini, kita harus riset dulu sebelum sekolah, sebelum kuliah, apa yang akan kita capai, setelah apa yang kita akan lakukan di kemudian hari, dan dari situ kita harus benar-benar menjamin bahwa kita punya kemampuan yang dibutuhkan. Jadi sekolah nggak sekedar sekolah nanti lulus pasti sukses, enggak. Dengan sekolah kita bisa mencari kesempatan yang lebih privilege dari orang yang tidak sekolah. Mungkin sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.